Oke guys, welcome to Ngelola episode yang ke-10. Nah, hari ini gue mau ngomong masalah ghosting. Pernah dengar ghosting kan? Ya pastilah, masa nggak tahu. Jadi kita tahu kalau misalnya ghosting itu adalah seseorang yang menjalini hubungan, cuman tiba-tiba dia ngajak putus atau menyetop hubungannya tanpa alasan yang jelas. Nah, biasanya terjadi pada orang yang pacaran atau bisa aja dia pacaran kemudian menjanjikan untuk menikah. Nah, kalau misalnya pertanyaan kayak gini, Bang, kira-kira nih, orang yang nge-ghosting atau orang yang PHP, bisa nggak dikenakan sanksi hukum, baik itu hukum pidana maupun perdata? Nah, jawabannya tergantung. Ini gue akan jawab dalam dua contoh. Yang pertama, misalkan ada sepasang muda-mudi, kemudian dia pacaran biasa lah ya. Kemudian si cowoknya bilang, aku akan menikahimu. Dan gak berapa lama, tiba-tiba dia menyetop hubungan, ngajak putus tanpa alasan yang nggak jelas. Tiba-tiba aja. Ya udah. Nah, kalau sepanjang tidak ada kerugian yang dialami salah satu pihak, misalnya mereka tidak pernah melakukan hubungan yang dilarang atau tidak ada kerugian materi yang dialami, maka ya tidak masalah, jadi tidak ada kena sanksi hukum. Tapi kalau misalnya terjadi kerugian di antara salah satu pihak, misalkan selama pacaran mereka melakukan hubungan intim, berarti kan yang dirugikan adalah si ceweknya, atau enggak misalkan si cowok atau si ceweknya saling meminjamkan uang, kemudian nggak dibalikin, tiba-tiba ngajak putus. Nah, yang kayak gitu, itu baru kena sanksi hukum. Sanksi hukumnya itu bisa perdata maupun pidana. Nah, kalau untuk perdata tuh misalnya 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Di mana perbuatan melawan hukum ini adanya perbuatan yang dilakukan, kemudian adanya kesalahan tersebut menyebabkan kerugian, dan selain itu adanya sebab akibat, hubungan sebab akibat adanya perbuatan dan efek dari perbuatan yang telah dilakukan itu. Nah, kalau pidana bisa aja penipuan. Nah, sebenarnya yang kayak gini udah banyak banget terjadi dan sudah ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu yang digunakan oleh para penegak hukum untuk membuat sebuah kebijakan putusan di mana putusan ini tidak diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya pasangan muda-mudi nih, mereka pacaran. Kemudian pacaran udah lama nih, ya kan? Dan akhirnya mereka berdua berkomitmen untuk menikah. Akhirnya si cowok itu mengatakan kepada si cewek, gue akan menikahi lo. Yaudah, gue akan lamar ke lo, gue akan datang ke keluarga lo. Lanjut setelah itu kita tunangan dan akhirnya ya kita langsung ke pernikahan. Ya udah, akhirnya si cowoknya pun datang ke rumah si cewek, melamar, menemui orang tuanya bahwa saya akan menikahi anak bapak dan ibu. Dan akhirnya orang tua mereka setuju dan akhirnya terjadilah pertunangan antara kedua keluarga besar ini. Nah, itu kan artinya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak bahwa si anak cowoknya ini akan menikahi si anak ceweknya itu, pacarnya tadi. Ya udah. Kemudian setelah itu berjalan beberapa bulan, tiba-tiba si cowoknya menunjukkan keasliannya. Dan tiba-tiba dia ngomong ke ceweknya kalau misalnya, gue nggak akan menikahin lo, gue nggak jadi. Usut diusut ternyata si cowok ini balik lagi ke mantan sebelumnya. Ya udah, akhirnya si cowok ini ketemu sama si orang tua cewek, mengatakan maksud dan tujuannya untuk batal menikahi. Nah, sebenarnya yang seperti itu apakah bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata? Jawabannya bisa. Karena kenapa? Otomatis si keluarga cewek ketika tunangan telah dilaksanakan, mereka akan mempersiapkan semuanya. Nah, menurut dosen gue, hukum perdata di kampus, beliau mengatakan seperti ini. Dasarnya pada pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada intinya menjelaskan seperti ini. Janji menikahi itu tidak dapat dituntut di muka hakim atau pengadilan. Namun, apabila janji tersebut didahului dengan pengumuman, maka dapat dijadikan dasar untuk menuntut kerugian. Nah, dosen gue berdasarkan dengan pasal ini berpendapat bahwa janji menikah itu kalau misalnya tidak diumumkan terlebih dahulu ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya diumumkan terlebih dahulu, adanya pengumuman, maksud pengumuman ini kayak gini. Nah, ketika pertunangan sudah dilaksanakan, maka keluarga si cewek akan mempersiapkan semuanya. Mereka menyiapkan undangan semua sudah disebar, menyiapkan event organizer buat acara dan lain-lain. Itu artinya semua orang udah tahu kalau pasangan ini akan menikah. Nah, kalau sudah ada pengumuman seperti itu, maka dapat dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Karena kenapa? Ketika pernikahan tidak jadi, sedangkan ini sudah diumumkan, maka akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa yang akan dialami oleh keluarga si cewek. Akan menimbulkan kerugian imaterial yang sebenarnya tidak dapat dinilai. Nah, maka dari itu, kalau misalnya sudah ada pengumuman, maka si ghosting atau si cowoknya bisa dihukum.
baik itu perbuatan melawan hukum maupun penipuan, seperti itu. Nah, FYI guys, beberapa putusan Mahkamah Agung yang membahas masalah kasus kayak gini, mayoritas memenangkan pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini sebagai penggugat dan mengalahkan pihak si ghosting tadi. Dan mereka membahas dalam putusan ini adalah bahwa tindakan tidak menepati janji ini adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, sebuah pembelajaran bagi kita ketika kita ingin mengucapkan sebuah janji, kita harus yakin bahwa kita bisa memenuhi janji tersebut dan tidak pernah melakukan sedikit pun perbuatan melawan hukum. Oke, sampai sini dulu untuk ngelola episode yang ke-10. Semangat bekerja dan berkarya dengan penuh tanggung jawab. Ngelola!